Yang lebih fatalnya lagi, bisa aja ini berubah jadi sebuah culture atau kebiasaan yang nantinya bakal dilakuin sama generasi bobotoh selanjutnya. Bisa aja ketidakhadiran bobotoh di stadion yang sekarang ini jadi kebiasaan yang susah buat diubah. Halo Sobat Bola semuanya, per video ini di tag baru aja Persib sebagai wakil Indonesia menang atas klub Filipina Manila Tiger dengan skor 2-1. Gol pertama dicetak karena kesalahan kiper Manila Tiger yang gagal mengantisipasi tendangan dari Lucho. Dan gol kedua dicetak oleh William Barros yang setelah melewati beberapa kali percobaan, setelah beberapa kali dia dapat peluang emas, akhirnya dia bisa cetak gol dan dengan gol itu dia berhasil menyelamatkan nama Persib Indonesia, termasuk namanya sendiri dari potensi serangan netizen. Tapi by the way, gue ucapkan selamat buat Persib Bandung yang lolos ke grup stage Asia Champions League tuh. Semoga kiprah Maung Bandung di Asia kali ini bisa melangkah sejauh mungkin demi bawa nama Indonesia di kancah Asia. Nah, tapi di video kali ini kita nggak akan fokus bahas permainan Persib lawan Manila Tiger. Di video ini kita bakalan bahas fenomena yang ada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, yang padahal kita mengenal bahwa Persib punya fanbase loyal yang bernama Bobotoh. Mereka jumlahnya banyak, militan banget, tapi di laga kemarin Bobotoh yang hadir langsung di stadion benar-benar dikit banget. Cuma 5.844 penonton. Tentu, angka ini sangat jauh dibanding engagement supporter yang mereka miliki. Padahal ini laga Asia yang jarang mereka mainin dan punya potensi buat dapat spotlight dari dunia internasional. Harusnya, faktor itu jadi motivasi buat para bobotoh datang langsung ke stadion. Dan sebenarnya bukan cuma laga ini, tapi laga-laga sebelumnya juga. Apalagi laga-laga yang notabene itu bukan laga big match. Supporternya tetap sepi. Kalau kita bandingin sama Persija dengan Jackmania-nya yang selalu mencetak rekor penonton terbanyak, jelas bobotoh kalah. Padahal dari segi populasi, harusnya bobotoh lebih unggul. Nah, ini yang jadi masalah, Bang. Makanya topik ini menarik dibahas. Sebenarnya apa sih faktor yang bikin kehadiran bobotoh jadi berkurang? Apa dampaknya kalau kondisi ini dibiarin? Dan yang paling penting, di sini gua bakal bahas tentang solusi yang bisa jadi pertimbangan atau masukan untuk mengatasi masalah ini. Harapannya, dengan video ini bisa ngasih pencerahan supaya bobotoh bisa lebih banyak lagi yang datang ke stadion dan gairah dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api bisa makin membara lagi. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Kita ceritain sedikit dulu kali ya Bang, asal-usul sepinya bobotoh di stadion. Jadi, sepinya bobotoh ini dimulai pasca perubahan sistem tiket yang beralih jadi 100% online. Kalau nggak salah perubahan itu terjadi sekitar tahun 2022 akhir atau 2023 awal kali ya. Correct me if I'm wrong. Dan perubahan sistem tiket itu bukan tanpa alasan. Tapi karena berbagai macam tragedi, khususnya tragedi di laga antara Persib Bandung versus Persebaya di ajang Piala Presiden 2022. Yang saat itu crowd managingnya benar-benar kacau balau. Banyak supporter tanpa tiket yang tiba-tiba bisa masuk ke dalam stadion. Alhasil, banyak supporter yang bertiket tapi mereka gak diperbolehkan masuk sama pihak keamanan gara-gara di dalam stadion udah penuh. Otomatis mereka yang bertiket banyak yang gak terima dong. Mereka kesel sampai akhirnya mereka yang bertiket berbaur dengan yang gak bertiket, maksa masuk ke dalam stadion dengan ngejebol beberapa pintu GBLA. Dan proses penjebolan ini nimbulin banyak massa yang berdempetan yang akhirnya harus memakan korban jiwa dari kejadian itu. Makanya kejadian itu benar-benar jadi pukulan berat buat pihak manajemen Persib dan juga pihak Panpel untuk mereka memperbaiki sistem tiketing, crowd management supaya kejadian itu gak terulang lagi. Dan akhirnya setelah berbagai macam perbaikan, lahirlah sistem tiketing Persib yang sekarang kita kenal dengan sistem tiket 100% online yang bisa kalian beli lewat Persib Apps, tapi effortnya gak selesai sampai beli tiket karena setelah itu kalian harus menukarkan tiket online tersebut jadi tiket fisik atau tiket gelang di tempat yang agak jauh dari stadion. Maka berdasarkan latar belakang kejadian tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa alasan pihak Persib tetap mempertahankan sistem tiket kayak sekarang emang utamanya gara-gara alasan keamanan.
Karena dengan sistem sekarang, tentu risiko hal-hal yang nggak diinginkan bisa lebih kecil lagi buat terjadi. Mulai dari meminimalisir kerusuhan, sampai meminimalisir hadirnya calo. Karena ini masalah serius, masalah yang bakal menyangkut keamanan banyak orang. Maka pihak Persib pun nggak mau main-main dan ngambil risiko sembarangan. Dan dengan sistem tiket seribet ini, udah sekalian jadi filter juga. Supaya bobotoh yang hadir langsung ke stadion, itu emang mereka yang benar-benar niat buat nonton. Yang nggak punya niat sedikit pun buat ngelakuin kerusuhan. Oke, paham ya bang? Itu buat nyamain persepsi dan pemahaman kita tentang kenapa sih tiket Persib sekarang harus kayak gini sistemnya. Tapi ternyata solusi udah dilakukan, tapi sistem tiket ini belum bisa sepenuhnya bersahabat buat bobotoh. Karena sistem ini dinilai dalam tanda kutip menyulitkan bobotoh buat bisa hadir langsung ke stadion. Emang kenapa bang? Kenapa menyulitkan? Nah, sekalian kita bahas faktor-faktor yang bikin kehadiran bobotoh ke stadion jadi berkurang ya bang. Yang pertama, karena sistem tiketing yang dinilai ribet. Mulai dari awal buat bobotoh dapetin tiket. Pas beli di aplikasi gak jarang mereka kesusahan buat beli. Gara-gara sistem webnya yang down karena diakses banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Atau karena aplikasinya yang emang belum maksimal. Terus ketika mereka udah dapet tiket, harus ditukerin lagi ke tiket fisik. Lokasi penukaran tiketnya jauh. Artinya mereka harus effort lebih dari segi tenaga, uang, sampai waktu buat sekedar mereka dapetin tiket fisik. Terus yang kedua, terkait jadwal. Khususnya buat match yang dilaksanakan di weekday, kayak match Persib lawan Manila Tiger kemarin. Karena bobotoh dengan segala kesibukannya, ada yang sekolah, ada yang ngampus, kerja, dan lain-lain, tentu itu jadi halangan utama. Kalau sistem tiketnya nggak seribet ini, nggak harus nukerin tiket fisik, mungkin ketika mereka selesai aktivitas, selesai kerja, bisa langsung pulang, siap-siap, berangkat ke stadion, duduk manis. Tapi karena ini harus nukerin tiket dulu, nggak bisa cara tadi dilakuin sama mereka. Karena mereka harus bela-belain cuti di hari tersebut, karena emang harus punya banyak waktu lebih untuk sekedar dapetin tiket fisik. Nah, hal-hal tersebut secara gak langsung emang bikin bobotoh punya mindset, susah buat dapetin tiketnya, aplikasinya nggak bisa diakses, males nukerin tiket, nggak ada waktu. Akhirnya, mereka yang mungkin tadinya udah punya niat buat nonton, tapi karena berbagai macam halangan tadi, berbagai macam kendala tadi, mereka jadinya malah mengurungkan niat buat nonton langsung di stadion. Dan hal ini kalau dibiarin dalam jangka waktu yang lama, sebenarnya bisa berdampak serius loh bang. Mulai dari yang paling kerasa, yaitu pendapatan dari tiket jelas bakalan menurun drastis. Padahal itu bisa jadi salah satu income yang lumayan banget buat finansial klub. Terus gak menutup kemungkinan juga, bisa aja ada dampak jangka panjang, yaitu potensi penurunan nilai jual sponsor. Kenapa turun? Ya, karena emang mereka nggak dapetin exposure langsung dari kehadiran supporter di stadion. Terus dampak yang lebih panjangnya lagi, yang lebih fatalnya lagi, bisa aja ini berubah jadi sebuah culture atau kebiasaan yang nantinya bakal dilakuin sama generasi bobotoh selanjutnya. Bisa aja ketidakhadiran bobotoh di stadion yang sekarang ini jadi kebiasaan yang susah buat diubah. Dan akhirnya nilai budaya atau kecintaan bobotoh terhadap Persib perlahan bisa menghilang. Maka dari itu wajar juga kalau bobotoh dijuluki El Sosmed. Karena mau gimana lagi, itu bukan hinaan, tapi emang fakta yang harus kawan-kawan bobotoh terima. Tapi tenang aja, kalian jangan berkecil hati, seperti yang pernah gua bilang bahwa julukan El Sosmed bukan konotasi negatif. Karena nyatanya, sosmed di zaman sekarang punya impact yang besar, punya impact yang positif. Dan dengan kalian yang aktif di sini, tentu tetap ngasih impact yang baik, khususnya buat Persib Bandung. Cuman yang jadi PR, alangkah lebih baiknya kalau ramainya kalian di sosmed bisa dibarengi juga dengan ramainya kalian di stadion. Supaya dua variabel itu jadi hal yang relevan, menghasilkan dampak yang lebih maksimal buat Persib Bandung, dan untuk mempertahankan nilai bahwa kecintaan Persib itu adalah warisan yang harus terus dilestarikan. Dengan cara apa masalah ini bisa diselesaikan? Pertama, dari sisi Persibnya dulu deh. Kebijakan sistem tiket yang sekarang emang mau nggak mau dilakuin demi kebaikan Persib. Demi menghindari hal-hal yang nggak diinginkan buat terjadi. Pasti manajemen lebih baik mempertahankan sistem yang ribet ini daripada mereka harus kecolongan lagi. Maka ketika sistemnya nggak bisa diubah atau dilonggarkan, ya mau nggak mau berarti sistem itu harus lebih ditingkatkan. Mulai dari segi fleksibilitas. Kalau emang masih harus ditukar jadi tiket fisik, lokasinya yang harus bisa lebih dekat ke stadion, yang emang lokasi itu strategis dan gak harus menyulitkan. Kemudian dari segi teknologi, penggunaan Face ID,
keamanan berupa CCTV dan lain-lain harus lebih ditingkatkan. Selain itu, kerjasama dengan berbagai komunitas bobotoh juga harus lebih ditingkatkan lagi, lebih masif lagi. Sebenarnya kerjasama itu udah ada berupa pendistribusian tiket ke komunitas, tapi kayaknya emang belum terlalu masif. Dan kalau aspek ini ditingkatkan, harusnya bisa meningkatkan interest bobotoh karena kemudahan yang mereka dapatkan. Kemudian dari segi bobotoh, ketika pihak Persib udah berbenah jadi lebih baik, maka bobotoh pun harus mengikuti. Gua tahu, bobotoh sekarang udah jauh lebih dewasa, dan kedewasaan kalian ini harus tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Tunjukin ke publik bahwa ini loh bobotoh yang sekarang, bobotoh yang dikenal dengan image dan hal-hal positifnya. Maka ketika itu udah menjadi trust atau kepercayaan publik terhadap bobotoh, pasti manajemen pun bakalan lebih yakin. Mereka gak akan ragu buat menyesuaikan sistem tiketing ini. Dan ketika sistem tiketing nanti ada penyesuaian, dibutuhkan juga kerjasama dari para bobotoh untuk mensukseskan sistem tersebut. Maka ketika semuanya upgrade, pihak Persib upgrade, bobotoh pun upgrade, otomatis atmosfer yang harusnya bisa terjadi di Gelora Bandung Lautan Api benar-benar bakal bisa kita lihat lagi. Jadi itu bang, penjelasan tentang fenomena yang sekarang terjadi. Fenomena bobotoh yang sedikit datang ke stadion, yang jumlahnya itu gak mencerminkan dan gak relevan dengan jumlah yang seharusnya. Tentu, perbaikan ini harus ada kolaborasi nyata dari semua pihak, khususnya dari manajemen dan juga bobotohnya itu sendiri. Menurut kalian gimana? Apa yang sebenarnya salah dan harus diperbaiki dari kondisi sekarang, supaya bisa meningkatkan antusiasme bobotoh lagi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekalian, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang gak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua, Zidan Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!